Pertanyaan saya nih Prof, Prof berani nggak nantang para menteri yang mendukung 03 apa 02 untuk mundur Prof? Tantangan Anda saya teruskan sebagai tantangan juga pada mereka. Tapi mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi inilah yang memang menyebabkan jadi hukuman mati untuk koruptor, masalah diskon nggak apa-apa, tapi hukuman mati untuk koruptor. luar biasa. Untuk selfie dengan Prof Mahfud. Ayo, Sianipar. Selanjutnya bisa Bapak itu, Bapak Tabat. Tabrak Prof. Penging. Saya sih nggak usah banyak-banyak ngomongnya ya Prof ya. Prof kan namanya siapa? Nama saya Domingus. Siapa? Nama saya Domingus, dipanggil Domingus. Saya dari Priuk. Domingus. Dari Priuk. Jadi gini Prof. Prof ini kan kemarin jadi Menko Polhukam dan mendukung 03. Tapi Prof mundur nih. Kok mendukung? Ya kan? Karena menteri itu nggak boleh berpihak kan? Nggak Cawapres boleh. Harus netral. Pertanyaan saya nih Prof. Prof berani nggak nantang para menteri yang mendukung 03 apa 02 untuk mundur Prof? Tantangan Anda saya teruskan sebagai tantangan juga pada mereka. Makasih Prof. Aja seru-seru sih ngapa aja seru tabrak-tabrak. Siapa lagi? Mbak Bila mungkin bisa dibantu. Apa enak didengar sih gitu suasananya di sini. Memekakan telinga. Tabrak. Pelan-pelan aja sih ngapa. Santai yang penting denger loh. Nggak harus teriak-teriak begitu. Mau memberantas korupsi Pak Mahfud, hukuman mati bagi koruptor. Ya kalau iya itu yang diharapkan oleh banyak pihak. Pertanyaannya, ini cara tukul ya. Wakil Presiden apakah bisa membuat kebijakan hukuman mati? Wakil Presiden itu cuma ban serep Pak Mahfud, kata Ahok loh ya. Cuman ban serep. Gibran ini wakil bos. Dalam struktur partai kita negara ini wakil itu cuma ban serep. Gak usah ribut, ban serep. Titik, gak usah ribut, kata Ahok. Pura-pura mau membuat keputusan memutuskan kebijakan hukuman mati bagi koruptor. Loh, ketika Pak Mahfud masih jadi Menko Polhukam, ketika berhadapan dengan Bambang Pacul, anak buahnya ibunda, ketika Pak Mahfud menanyakan keseriusan anggota DPR, khususnya di Komisi 3 tentang undang-undang perampasan aset koruptor aja nggak bisa ngomong apa-apa kok, karena Bambang Pacul nggak bisa di sini Prof. Itu tergantung terserah, tergantung ibu. Panjenengan cuman diem aja kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu ketika panjenengan punya otoritas sebagai Menko Polhukam, yang jelas kewenangannya dalam hal ini lebih besar, lebih menentukan ketimbang kalau menjadi wakil presiden. What will you do sebagai wakil presiden? Karena wakil presiden is ban serep. Loh, Pak Ahok yang ngomong ini loh, saya hanya menirukan Pak Ahok. Ini saya khawatir kadang-kadang harapan yang begitu besar itu orang-orang kepada Pak Mahfud nanti kalau jadi wakil presiden, khawatir nanti kecewa gitu.
setelah jadi misalkan ternyata nggak seperti yang diharapkan, jauh dari ekspektasinya itu, aduh, mestinya Pak Mahfud jujur tuh kepada mereka yang bertanya, kalau saya jadi wakil presiden, kewenangan saya adalah ini, sepenuhnya tentang itu ada di DPR. Presiden itu loh, jangan terlalu besar memberikan janji, memberikan harapan, tapi pada akhirnya hanya PHP karena nggak punya otoritas gitu loh. Aduh, teriakannya gawe kuping penging, teriak tabrak. Satu, kemudian yang kedua tadi menantang calon lain untuk mundur jadi menteri. Mundur dewek kok. Pak Mahfud mundur sendiri, ngapain kemudian harus ngacak-ngacak yang lain? Pengaturannya undang-undangnya boleh kok menteri ikut kampanye. Ya jangankan ikut kampanye, jadi calon wakil presiden juga boleh. Ya Pak Mahfud sendiri, Prabowo. Lagi pula kan proses mundurnya Pak Mahfud MD jadi dari Menko Polhukam itu kan karena desakan banyak pihak, bukan karena betul-betul tulus dari pribadi diri sendiri ingin menjaga netralitas. Ya menurut publik itu nggak tulus, nggak serius, nggak betul-betul. Kalau memang tulus serius ingin menjaga netralitas, ingin tidak terjadi konflik of interest, seharusnya adalah dulu waktu awal dideklarasikan Pak Mahfud menjadi cawapresnya Ganjar. Ketika itu dideklarasikan, kemudian saat itu juga menyatakan mundur dari Menko Polhukam, lah publik percaya, publik salut bahwa itu memang betul-betul tulus, serius, tidak ingin memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan Menko Polhukamnya karena menjadi cawapres. Kalau saat itu mundur begitu dideklarasikan, publik akan salut menerima. Tapi mau mundurnya udah hampir selesai masa kampanye, menjelang detik-detik pencoblosan loh ya. Kemudian nyeret-nyeret yang lain loh. Diguyu cecek secara wong Banyumas. Diguyu cecak cara wong Banyumas ya. Kemarin kan sudah saya gambarkan. Ibarat orang bertamu disuguhi makanannya udah hampir habis di meja, kemudian bilang mundur, tidak mau makan, tidak doyan makanannya karena tidak enak gitu. Tapi sudah mau habis makanannya, kan jadi guyu nang bong pirang-pirang. Soalnya menolak makanannya ketika pertama kali disuguhi sama sang tamu. Oh mohon maaf Bapak Ibu, saya kebetulan sudah makan, mohon maaf sekali, bukan menolak rezeki. Nah itu bisa berdalih, mau sudah kenyang perutnya udah udah gede, makanannya udah habis, tiba-tiba mundur ngomong nggak enak. Ya tamunya ya gempung ya, kesum di lawang itu ya. Ya mau apa-apaan jero enak. Panganan bersih nang meja. Oke ya itu saja saya kira, kebetulan lagi buka-buka HP ada video menarik. Loh ini Pak Mahfud MD kok nantang-nantang yang lain mundur, yang nggak ada urusan mundur sendiri kok. Mundur udah hampir selesai, pertandingan udah hampir selesai. Ngomong nggak akan ikut-ikut pertandingan.